Shalom pemirsa yang kami kasihi, kembali bersama-sama dengan kami dari Studio Voice of Seven Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya. Kita akan kembali membahas pelajaran sekolah Sabat, pelajaran keempat dengan judul Allah Pengasih dan Penyayang. Jikalau Bapak Ibu Saudara yang ada di manapun berada saat ini, rindu untuk dilayani, boleh menghubungi nomor telepon yang ada di layar Anda. Kami akan siap untuk melayani Anda. Adapun narasumber kita pada saat ini adalah Pendeta Otisinus, Gembala Jemaat Eklesia. Shalom, Pendeta. Shalom Pendeta Beni, Shalom Pendeta Del, Shalom Bapak Ibu para pemirsa dimanapun Anda berada. Yang kedua adalah narasumber kita adalah Pendeta Del Sompotan. Beliau adalah Gembala Jemaat Tanjung Anom, Surabaya. Shalom Pendeta Beni, Shalom pemirsa, Pendeta Oti. Untuk memulai pelajaran kita, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Doa buka akan disampaikan oleh Pendeta Otisinus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, segala puji, sembah dan hormat bagi nama-Mu yang kudus ya Tuhan. Allah yang begitu baik pada kami. Saat ini kami akan berdiskusi mengenai pelajaran sekolah Sabat. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu akan boleh menuntun masing-masing kami, agar kami boleh memandang kepada Tuhan, mengenal akan kasih Tuhan, dan hidup kami akan boleh memiliki kasih yang Tuhan miliki itu, sehingga kami akan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ayat inti pelajaran sekolah Sabat kita terdapat dalam kitab Yesaya 49 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Perasaan senang, susah, sedih, marah itu disebut dengan emosi atau perasaan. Sering dianggap tidak diinginkan, bahkan banyak orang menghindarinya. Bagi sebagian orang emosi pada dasarnya tidak rasional. Dan oleh karena itu pria atau wanita yang baik tidak akan digambarkan sebagai orang yang tanda kutip emosional. Dalam filsafat Yunani kuno, gagasan tentang manusia rasional yang kebanyakan kebal terhadap nafsu atau yang dapat mengendalikan emosinya melalui nalar yang tidak emosional justru dianggap sebagai gagasan yang ideal. Emosi atau perasaan yang tidak terkendali memang bisa jadi masalah. Namun Allah menciptakan manusia dengan kemampuan emosi atau perasaan. Dan di seluruh kitab suci Allah sendiri digambarkan sebagai Allah yang mengalami emosi atau perasaan yang mendalam. Itu sebab pelajaran kita pada pekan ini berjudul Allah Pengasih dan Penyayang. Kita akan dengarkan kesimpulan yang akan diberikan oleh kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Pendeta Otisinus. Kami persilakan Pendeta. Baik, shalom para pemirsa. Ketika kita berbicara mengenai sifat Allah, seringkali kita memberikan atau menjadikan dikotomi akan sifat Allah di dalam Perjanjian Lama dan Allah di dalam Perjanjian Baru. Bahwa Allah Perjanjian Lama itu seringkali dikaitkan dengan sifat diktator, Allah yang kejam, Allah yang mata ganti mata, gigi ganti gigi, sementara Allah di dalam Perjanjian Baru itu digambarkan sebagai Allah yang berbelas kasihan, yang dinyatakan dalam mengutus Yesus sebagai juru selamat bagi manusia. Tetapi dalam pelajaran sekolah Sabat kita pada Sabat ini atau pada triwulan ini, secara khusus pada Sabat ini, memberitahukan kepada kita bahwa Allah kita itu baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru adalah Allah yang sama. Allah yang penuh dengan kasih kepada anak-anaknya. Bahkan dalam pelajaran hari Minggu ini dikatakan bahwa Allah itu lebih besar dari kasih seorang ibu. Ya, seringkali bahwa di dalam Perjanjian Lama kasih Allah itu atau kepribadian Allah itu, sifat Allah itu
digambarkan sebagai seorang bapak mengasihi anaknya atau seorang ibu mengasihi anaknya. Ya. Seorang bapak yang baik, seorang ibu yang baik pasti akan memberikan kasih kepada anak-anaknya. Dan itulah juga menjadi gambaran dari Allah kita, bahwa Allah sangat mengasihi akan anak-anaknya. Allah sangat mengasihi anak-anaknya itu dengan memberikan semua yang terbaik yang dia bisa berikan untuk anak-anaknya. Namun, kenapa Allah digambarkan sebagai bapak dan ibu yang baik, bukan bapak ibu yang jahat? Karena memang dikatakan di sini bahwa sekalipun ada seorang ibu yang lupa kepada anaknya, namun Allah tidak lupa. Jadi itu memberitahukan kepada kita bahwa sekalipun orang tua di dunia ini melupakan anaknya, tidak mengasihi anaknya, tetapi Allah kita adalah pribadi yang terus menyatakan kasih kepada anak-anaknya. Dan satu hal yang menarik dalam pelajaran hari Minggu ini adalah kalau kita baca dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-20, yaitu pada waktu Allah itu mengasihi anak-anaknya, sekalipun anak-anaknya itu tidak mengasihi dia, maka dalam ayat 20 ini dikatakan, anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan, sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia, tak dapat tidak aku akan menyayanginya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, satu hal yang menarik Bapak Ibu, bahwa kasih Allah itu luar biasa kepada kita. Kendati pun kita sebagai anak-anaknya itu, kerap kali kita bukan menjadi anak yang menurut, tapi kerap kali bahwa kita itu menjadi anak yang melawan kepada orang tua kita, kepada Allah itu sendiri. Tetapi walaupun kita dalam posisi yang melawan Allah, ya, tetapi Allah itu terus menyatakan kasih setianya kepada kita. Bahkan dikatakan tidak dapat tidak, dia melupakan kasihnya pada kita. Jadi artinya bahwa Allah itu walaupun kita senakal apapun, Tuhan itu tetap mengasihi kita. Tapi ada hal yang menarik di sini adalah mengenai istilah Efraim. Ya, seringkali orang bertanya kenapa kok menggunakan Efraim dan tidak menggunakan Israel. Jadi perlu kita ketahui bahwa Efraim itu adalah anak dari Yusuf yang dilahirkan ketika Yusuf di Mesir, dan pada waktu itu masih belum terjadi kesusahan, 7 tahun kesusahan. Dan Efraim ini kemudian pada masa Yakub sudah menjadi tua, ketika diajak oleh Yusuf bertemu dengan Yakub, maka Efraim ini juga diberkati oleh Yakub. Sehingga Efraim ini menjadi juga bagian dari anak angkat Yakub. Dan kalau kita lihat ketika Israel memasuki tanah Kanaan, maka Efraim juga mendapatkan hak waris. Ya. Dan seiring dengan perkembangan zaman, maka Efraim ini menjadi besar. Ya, kita lihat bahwa Saul, raja Israel pertama adalah orang Efraim. Kemudian ketika sesudah Salomo meninggal dan kerajaan Israel terbagi 2, maka Yerobeam adalah orang Efraim. Jadi ketika istilah Efraim itu muncul, maka itu identik dengan kerajaan Israel yang di utara. Dalam arti kata bahwa Efraim kemudian mewakili 10 suku Israel itu, dan Efraim itu mewakili Israel. Dan kita bisa melihat bahwa kendati pun orang Israel itu melawan Tuhan, dikatakan membelakangi Tuhan, lebih suka untuk menyembah kepada dewa-dewa yang lain, tetapi dikatakan bahwa Tuhan itu tetap mengasihi akan Efraim, mengasihi akan Israel itu. Sungguh satu hal yang luar biasa yang kita bisa dapatkan dari Allah kita. Ya, bahwa kalau orang tua seringkali tidak sabar terhadap anaknya. Kalau anak itu dinasihati melawan, orang tua kehabisan sabar. Tetapi Allah kita panjang sabar itu dinyatakan. Kendati pun kita berbuat salah, melawan dia sekalipun, maka dia tetap merangkul kita.
Dia tetap menyatakan kasih-Nya pada kita. Dan itu kalau kita baca pelajaran hari Selasa, itu kemudian diulangi dan dinyatakan dalam diri Yesus, bagaimana Yesus menyatakan kasih setianya kepada semua orang. Ketika dia bertemu dengan banyak orang, maka hatinya terjamah dengan belas kasihan. Dan ketika hatinya terjamah dengan belas kasihan itu, banyak orang mendapatkan kesembuhan, banyak orang mendapatkan berkat. Jadi sahabat ini kita belajar bahwa Allah kita yang kasih itu tetap baik dalam masa perjanjian lama maupun perjanjian baru tetap adalah Allah yang sama, Allah yang penuh kasih dengan umat-umatnya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membalas kasih Allah? Apakah kita menghargai kasih Allah yang begitu besar ini, atau kita tidak peduli dengan kasih Allah itu? Allah mencintai kita dengan kasih yang kekal. Marilah kita menyatakan kasih kita juga kepada Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lebih besar dari kasih ibu adalah kasihnya Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya dalam bahasa Ibrani kasih sayang itu adalah raham. Yang dalam bahasa Indonesia rahim, dalam bahasa Ibrani adalah rehem. Jadi istilah itu berasal dari kata itu untuk menggambarkan bahwa kalau seorang ibu mengasihi anaknya karena dia lahir dari rahimnya, maka raham atau rehem tadi sebagai bentuk dari kasih sayang Allah dalam bahasa Ibrani menggambarkan bahwa Allah lebih sayang sama kita. Itu sebabnya tadi dijelaskan oleh Pendeta Oti bahwa Efraim sebagai gambaran daripada bangsa Israel. Walaupun selalu melawan, selalu melanggar, selalu jauh dari Tuhan. Padahal Tuhan mau mengumpulkan mereka seperti induk ayam mengumpulkan anak-anak ini di bawah sayapnya. Tetapi Allah tetap menunggu untuk mencurahkan kasih sayang begitu besar. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita akan dengarkan untuk setengah pekan ke depan, ya akan disimpulkan oleh hamba Tuhan Pendeta Del. Kami persilakan Pastor. Baik, terima kasih Pendeta Beni, Pendeta Oti yang sudah memaparkan pelajaran Sekolah Sabat bagian awal ini untuk pelajaran kasih dan keadilan Allah. Di bagian hari Rabu agak berbeda, tidak berbicara mengenai Allah sebagai Allah yang penyayang, Allah yang penuh kasih, tapi lebih berbicara tentang konsep bagaimana kita memahami sebagai manusia apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa Allah itu bukan hanya penyayang, Allah itu bukan hanya kasih, tapi Allah itu juga adalah Allah yang cemburu. Sebagaimana yang ditulis di beberapa ayat yang ada di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, Ulangan 4 ayat 24, Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Lalu ada di dalam Ulangan 6 ayat 15, Yosua 24 ayat 19, Nahum 1 ayat 2. Bagaimana kita memahami kecemburuan daripada Allah? Di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, cemburu itu berasal dari kata Elkana. El itu adalah Allah, Kana itu adalah cemburu. Bagaimana kita mau menerangkan kepada orang kalau Allah itu penuh kasih, tetapi di satu sisi juga Allah itu adalah Allah yang cemburu. Sementara itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 disebutkan definisi, salah satu definisi dari kasih itu adalah kasih itu tidak cemburu. Bukankah ini semakin memperumit konsep bagaimana kasih Allah dan bagaimana kecemburuan Allah yang dua-dua hal ini ditulis di dalam Alkitab. Bagaimana kita memahami kecemburuan dari Allah ini? Membaca konteks dari 2 Korintus 11 ayat 2, kita boleh melihat di sana bahwa narasi firman Tuhan menyampaikan kalau di dalam ayat-ayat itu umat-umat Tuhan itu mereka berpaling dari Allah. Jadi ketika umat Tuhan, milik Tuhan, dia berpaling dari Allah, kemudian disampaikan bahwa Allah menjadi cemburu. Kecemburuan Allah ini tidak bisa dibaca dalam bahasa manusia. Sebagaimana mungkin istri cemburu kepada suami, suami cemburu kepada istri, atau hal-hal yang lain yang sifatnya adalah kemanusiaan. Melainkan kecemburuan Allah ini harus dipahami dalam tentunya bahasa surgawi, bahwa kecemburuan Allah ini adalah cemburu ilahi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kecemburuan ilahi itu dalam bahasa yang lain disebut hasrat Allah. Dalam arti kata,
Allah mempunyai kerinduan yang sangat dalam untuk dapat menunjukkan isi hatinya, kasih sayangnya kepada umatnya. Dan itu dia akan tunjukkan. Walaupun umatnya mungkin berpaling dari dia, tapi Allah punya semangat, Allah punya hasrat, dorongan yang begitu tinggi untuk datang merangkul akan umatnya. Itulah yang dinamakan cemburu ilahi atau kecemburuan Allah. Ini adalah satu-satunya cara Allah untuk menyatakan kasihnya kepada umatnya yang mungkin saat ini tidak setia kepadanya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang penuh hasrat ini datang juga kepada kita saat ini. Mungkin kita banyak melakukan dosa, kesalahan, kita tidak setia pada Tuhan. Ingat bahwa Allah selalu datang menghampiri kita. Dia ingin menunjukkan hasratnya kepada kita. Dia ingin menjadi Allah yang pengasih, dia ingin menjadi Allah yang penyayang untuk kita. Dia ingin hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus itu adalah wujud daripada bagaimana Allah mau hadir di tengah-tengah kita. Dia mau mendengar keluh kesah kita. Dia mau menjawab setiap pertanyaan, pergumulan yang kita hadapi. Bahkan dia mau memberikan penghiburan yang terbaik untuk saudara dan saya. Bukankah surga betul-betul menyediakan hal-hal yang baik untuk kita sebagai manusia? Walaupun kita berdosa, tetapi ada banyak hal-hal yang baik yang disediakan surga untuk kita di atas dunia ini. Kita punya banyak sifat-sifat kemanusiaan seperti suka iri, sombong, kasar, mementingkan diri, hingga hal-hal ini kemudian menutupi adanya kasih Allah dalam kehidupan kita. Hal-hal ini perlu kita buang semuanya, karena kasih Tuhan tak pernah berhenti. Amin. Hasrat Tuhan tidak pernah terbatas untuk dapat menolong kita di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, dalam tulisan Roh Nubuat menyampaikan kepada kita, semua yang merasakan dalamnya kemiskinan jiwa mereka, yang merasa bahwa tidak ada kebaikan dalam diri mereka, boleh mendapat kebenaran dan kekuatan dengan melihat kepada Yesus. Seringkali kita manusia merasa terlalu bersalah, terlalu berdosa. Hal ini menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan, padahal tangannya selalu terulur untuk menyelamatkan kita, untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia pernah berujar, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Injil Matius 11 ayat 28. Dia tawarkan kepada kita supaya kita dapat menukarkan kemiskinan kita dengan kekayaan kasih karunia-Nya. Kita tidak layak untuk kasih Allah, tetapi Kristus, Yesus jaminan kita. Dia layak dan dia menyelamatkan semua orang yang datang kepadanya. Kalau hari ini saudara menyaksikan pelajaran ini, mari datang kepada Tuhan, karena dia ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Hasratnya begitu menggelora untuk dinyatakan di dalam kehidupan kita. Walaupun kita berdosa, tangan Tuhan selalu terbuka dan dia mau untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar. Luar biasa, puji Tuhan. Oleh karena Allah pengasih dan penyayang, bahkan ketika dia digambarkan sebagai Allah yang pencemburu, tidak ada satupun konotasi negatif di dalamnya. Satu-satunya hanya adalah konotasi positif, berbeda dengan cemburu kita manusia. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Tuhan memanggil saya dan saudara bukan hanya untuk sekedar mengetahui bahwa Allah adalah penyayang dan pengasih, tapi dia memanggil kita juga, umatnya, manusia, untuk juga menjadi penyayang dan pengasih. Biarlah kiranya dengan kuasa dan kekuatan dari Roh Kudus, kita boleh semuanya masing-masing didorong, diubah untuk menjadi umat Tuhan yang penyayang dan pengasih. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada kedua narasumber kita, Pendeta Oti dan juga Pendeta Del. Kita akan tutup dengan berdoa yang akan dilayangkan oleh hamba Tuhan Pendeta Del Sompotan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pelajaran yang boleh kami bahas pada kesempatan ini.
bagaimana memahami konsep Allah pengasih dan penyayang. Bagaimana kami boleh juga melihat kecemburuan ilahi yang hadir di dalam kehidupan kami ketika kami tidak setia kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran ini. Kami boleh memahami bahwa Engkau adalah Allah kami yang memiliki hasrat untuk datang terus kepada kami, mencintai kami, menunjukkan kasih-Mu kepada kami di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Tolong kami ya Tuhan, agar kami selalu memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih untuk jaminan-Mu, janji-Mu bagi kami untuk selalu menunjukkan kasih yang terbaik yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih kepada kedua narasumber kita sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang kami kasih, pemirsa, sampai bertemu di diskusi panel berikutnya. Tuhan memberkati.